Perkenalkan, saya Minati Sriwidianingsih, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Segan. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sanata Dharma tahun 2023. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Bu mau minta tolong dulu untuk dicek kanan kirinya masih ada sampah nggak? Udah dipiketin belum tadi? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, kalau kelasnya udah bersih, kita awali dengan berdoa dulu. Salah satu pimpin doa, siapa yang mau pimpin doa? Yuk. Uka boleh, masuk Kak. Silahkan. Yuk. Teman-teman mengawali pembelajaran kita berdoa bersama. Cukup amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Amin. Ibu presensi dulu ya. Siapa saja hari ini nanti yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Anissa Rastra? Sania? Sakit. Sofi? Uka? Vetika? Benta. Latihan. Oke. Berarti hari ini ada beberapa teman kita yang nggak berangkat, ada beberapa yang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Game dulu sebentar. Kita akan main game tentang tebak tokoh karena hari ini materi kita adalah teks biografi. Yang pertama, dia seorang artis perempuan. Arya Geladin, ada Prilly, siapa lagi? Dia tahun kemarin menjadi dosen praktisi di UGM. Betul sekali, dia adalah Prilly Latukonsina. Jadi dia tokoh yang patut diteladani juga, masih muda. Dia seorang aktivis yang konsisten dan tidak hanya menjadi seorang artis, tapi juga menjadi dosen praktisi tahun kemarin di UGM. Mau nggak kayak gitu? Mau. Yang artis sibuk aja bisa berprestasi di dunia pendidikan. Di pendidikannya juga bagus. Berarti kalian juga harus bisa. Mau nggak? Mau. Kan kalau pinter banyak keuntungannya ya. Iya, jadi harus pandai-pandai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Tadi sudah dibahas. Tadi ada teks biografi. Tapi bagian apanya nanti akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Masih ingat nggak apa yang kita pelajari di hari atau di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Oke, silahkan sambil berdiri Mbak Kaila. Apa kemarin yang kita pelajari? Iya, pengertian biografi, pintar. Pintar? Kata. Dan keistimewaan, benar, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Kaila. Sekarang Ibu mau tanya, kan ada keistimewaan, ada keteladanan. Siapa yang masih ingat perbedaan antara keistimewaan sama keteladanan? Angkat tangan. Boleh yang masih ingat siapa? Mas Edo? Berbeda dari yang lain. Iya, boleh berbeda dari yang lain, unik ya, jarang dimiliki. Kalau yang teladan? Berarti bisa? Dicontoh. Berarti kalau bisa dicontoh itu sifat baik apa sifat buruk? Baik. Nah, materi yang kita pelajari sebelumnya di pertemuan selanjutnya juga akan kita gunakan di pertemuan hari ini. Nah, untuk tujuan pertemuan kita hari ini itu apa? Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama diharapkan nanti kalian mampu mengevaluasi struktur teks biografi.
Yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu mengevaluasi kebahasaan teks biografi. Dan yang terakhir, diharapkan nanti kalian mampu untuk menginterpretasikan teks biografi. Yang diinterpretasikan bagian apa? Nanti nilai-nilai positifnya. Hal yang bisa dicontoh. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk pemahaman bermaknanya, harapannya setelah kalian belajar biografi, kalian juga bisa mengenal tokoh lebih mendalam, yang nantinya kalian bisa menjadikan tokoh tersebut sebagai teladan. Yang diteladani yang baik apa yang buruk? Baik. Yang kedua, nanti harapannya kalian bisa termotivasi, biar tidak pantang menyerah ya. Biar nanti lebih berprestasi. Nah, untuk manfaat pembelajaran kita hari ini, yang pertama, harapannya bisa memetik nilai-nilai kehidupan dari tokoh yang terdapat pada biografi. Dan yang kedua, mampu meneladani apa? Karakter unggul tokoh. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, Ibu mau survei dulu kalian. Bagaimana perasaan kalian hari ini dan menurut kalian tentang bahasa Indonesia itu seperti apa? Kalian sudah pernah masuk ke kelas poin ya? Boleh untuk coba masuk ke kelas poinnya dulu, Ibu akan berikan kodenya. Untuk kode kelasnya adalah 35619. Di sini ada pertanyaan pertama. Silahkan untuk diisikan jawabannya. Sudah? Oke, saya close submission ya. Oke, saya kasih bintang semuanya. Udah dapat nyampe bintangnya? Sudah. Jadi nanti untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini itu apa saja yang akan kita lakukan? Nah, nanti kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media audio visual. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, ada kegiatan mengorganisasi, terus nanti ada kegiatan menganalisis, dan yang ketiga ada kegiatan pemecahan masalah. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks biografi, kita akan belajar tentang kebahasaan, dan juga tentang interpretasi teks biografi. Nah, yang pertama Ibu akan minta kalian untuk menyimak sebuah video terlebih dahulu. Untuk disimak dulu. Selamat jalan, Pak Habib. Jika kita mengenal Darwin atau Einstein, Indonesia pun punya. Oke, biografi siapa tadi? Siapa beliau? Ketiga Indonesia. Banyak ya prestasinya. Oke, nah sekarang Ibu mau minta kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan. Langsung aja. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian bagaimana urutan penyampaian informasi yang ada pada teks biografi tadi? Diawali dengan apa tadi? Prestasi Bapak B.J. Habibie. Terus panggil untuk pulang ke Indonesia untuk menjadi presiden. Dan yang terakhir, kepergian berkaitan juga dengan identitas ya. Nama panjangnya, kelahiran, dan sebagainya. Berarti urutannya agak terbalik ya. Biasanya kalau biografi, identitas akan ditaruh di depan. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana bahasa yang digunakan untuk menceritakan biografi? Bahasa Indonesia pasti. Kan biografi itu adalah teks narasi. Kalau
dibandingkan dengan teks seperti dongeng, bahasanya lebih apa untuk menceritakan biografi tadi? Lebih baku, lebih formal, betul. Jadi walaupun nanti biografi itu teks narasi, tapi gaya penceritaannya, bahasa yang digunakan tidak seperti pada teks narasi fiksi seperti dongeng, cerpen, dan juga novel. Yang ketiga, apa saja hal yang dapat diinterpretasikan, dapat dimaknai? Nilai positif apa aja yang ada pada biografi Bapak B.J. Habibie tadi? Pantang menyerah, Mbak Melody. Terus? Pekerja keras. Terus? Tekun. Ternyata ada banyak hal positif yang terdapat pada biografi Bapak B.J. Habibie. Pintar semua ya jawabnya, tepuk tangan buat kita semua. Kalian lebih memahami tentang apa itu struktur teks biografi, apa itu kebahasaan, dan apa itu nanti interpretasi. Ibu akan tayangkan video yang menjelaskan ketiga materi tersebut. Harapannya nanti disimak, sambil nyimak kalau perlu ada yang penting boleh dituliskan. Tapi nanti tenang aja, Ibu akan kirimkan linknya juga ya, tapi nanti aja. Kalian bisa nonton bersama untuk yang sekarang. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks biografi dan interpretasi teks biografi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks biografi dan menginterpretasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam teks biografi. Struktur teks biografi. Teks biografi terdiri atas 3 struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi. Struktur orientasi berisi pengenalan tokoh atau latar belakang cerita. Pada bagian ini kita akan menemukan identitas tokoh seperti nama, tempat, tanggal lahir, dan identitas umum lainnya. Struktur biografi yang kedua adalah kejadian penting. Struktur kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh yang akan diceritakan secara kronologis. Ibu mau tanya dulu, strukturnya ada berapa? 3. Apa aja? Pintar. Yang struktur yang ketiga, yang reorientasi harus ada atau tidak? Tidak. Sifatnya mana? Suka. Orientasi isinya? Pengenalan. Pintar. Kalau kejadian penting? Bisa prestasinya, bisa peristiwanya. Terus kalau reorientasi isinya? Kesimpulan. Pintar. Pintar semua ya ternyata. Untuk kebahasaannya, tadi kebahasaannya ada kata ganti orang ketiga, kata kerja pasif, kata kerja mental, kata kerja tindakan, konjungsi temporal. Nanti yang mau jawab boleh angkat tangan. Yang pertama, di sini ada yang pertama yang kolom pertama kira-kira diisi apa? Ada yang mau coba jawab? Angkat tangan. Boleh, Alvino. Yang mana, no? Alvino? Orientasi yang bagian pertama. Ada lagi siapa? Oh iya. Oke, orientasi. Yang kedua siapa yang mau jawab? Ia meninggal dunia dalam keadaan sedang tertidur. Boleh Kaila apa? Mbak Kaila? Reorientasi. Boleh. Nanti kita cek jawaban ini benar atau tidaknya ya. Berarti yang terakhir nggak usah dijawab ya, karena sudah pasti. Kita submit. Oke, pintar ya. Ternyata jawaban Mbak Kaila sama Vino betul. Nah, sekarang kalau strukturnya bisa, kita ke kebahasaannya. Boleh angkat tangan ya yang mau jawab.
Nah, ini dia, ini masih gampang. Yang kemudian dan lalu itu masuk ke mana? Oke, Mbak Melodi, temporal. Siapa lagi? Menyukai, menakutkan? Mental. Mental, Mas Edu. Orang ketiga ya. Dilaparkan, dilempar? Pasif. Bijak dan rajin? Sudah nggak punya pasangan yang lain ya. Kita coba submit. Oke. Wah, betul semua, tepuk tangan. Kalau gitu kita bisa masuk ke bagian selanjutnya. Kita akan bagi kelompok. Satu kelompok 5 orang saya generate. Kelompok 1 ada Keisa, Helfrian, David, dan Laksmi. Kelompok 2 ada Chandra, Uka, Gabriel, sama Irfan. Yang ketiga ada Reza Kurniawan, Elga, Fahri, sama Anissa. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya lebih dari 1, tapi besok yang dikumpulkan hanya 1 yang dikembalikan ke Ibu. Sekarang untuk pengerjaannya mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, kok kami dapat LKPD-nya banyak dan sama? Itu nanti memang betul Ibu baginya dilebihkan biar nanti pas mengerjakan kan itu bacaan. Kalian nggak usah berebut bacaannya. Nanti yang dikumpulkan ke Ibu hanya 1. Itu ya. Jangan lupa di situ sudah ada petunjuk pengerjaan. Silahkan untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Apa tadi ciri-ciri buat kata kerja pasif? Kata kerja pasif itu kata kerja yang Imbuhan. berimbuhannya bisa di terus nanti pelakunya dikenai pekerjaan. Oke, sudah siap untuk ditukarkan dengan kelompok lain? Siap. Biar mudah, di sini ada berapa pasang ya? Di sini depan belakang aja ya menukarkannya. Ibu akan jelaskan dulu aturan mainnya. Ibu akan berikan kalian waktu sekitar 15 menit untuk mengevaluasi pekerjaan kelompok temanmu. Mengevaluasinya bagaimana caranya dicek ulang. Ngurutinnya udah benar belum? Ada di kebahasaan perlu ada yang ditambah atau tidak? Kalau ada yang ditambah silahkan ditambah. Sambil mengerjakan kalau bingung boleh tanya ya. Kalau misalnya nanti di bagian 2 dipresentasikan dulu hasilnya temanmu. Misalnya ini kan ada ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan kita bahkan dari kalian. Begitu juga yang ini. Berarti tetap dibacakan ya? Tetap dibacakan. Nanti tambahannya hasil evaluasi kalian apa juga dibacakan. Nanti ketika presentasi, Ibu kalian coba memberikan nilai kepada presentasi yang dilakukan teman kalian. Caranya bagaimana? Ibu sudah buatkan lembar observasinya, tinggal di checklist saja. Kalau nanti ada saran, sudah ada kolom untuk memberikan saran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil evaluasi kami dari LKPD kelompok 5. Sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Luneta Mabel.
Perkenalkan, nama saya Dila Nurlela. Perkenalkan, nama saya Sania Dewi. Perkenalkan, saya Alvino Tegar Saputra. Perkenalkan, nama saya Elfrian Amar Musafa. Berikut adalah hasil evaluasi dari kami. Baik, untuk bagian ini ada beberapa evaluasi, yaitu untuk orientasi cukup hanya di paragraf 1. Dan untuk peristiwa penting itu ada di paragraf 6, 2, 4, dan 5. Untuk reorientasi ada di paragraf 3. Untuk tambahan kata kerja pasif ada diabadikan. Sudah cukup itu saja. Kata-kata tindakannya juga ada tambahan, ada kata membantu, menjabat, mengundurkan diri. Baik, dilanjutkan dengan kata kerja mental. Kata kerja mental mungkin sudah cukup. Untuk kata kerja konjungsi temporalnya salah karena pertama bukan termasuk dalam kata konjungsi temporal. Yang benar itu untuk paragraf 6, yaitu setelah, untuk kata kerja temporalnya. Ya, untuk tambahan diinterpretasi, nilai positif yang terkandung dalam teks biografi ini ialah 1. Pekerja keras, 2. Pantang menyerah, 3. Dan bijaksana. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari teman-teman sekalian? Saya setuju pas tadi Dila ngomong bagian ini itu bagian apa yang dimaksud? Mungkin Dila bisa menjawab. Bagian paragrafnya ya. Untuk bagian paragrafnya itu, susunan paragrafnya dari LKPD kelompok 5 itu salah. Karena yang diorientasi itu hanya ada di paragraf 1. Untuk peristiwa penting itu ada di paragraf 6, paragraf 2, paragraf 4, dan paragraf 5. Untuk reorientasi itu ada di paragraf 3. Cukup? Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau ngasih saran? Nah, ya. Baik. Nah, ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin suaranya agak dikerasin lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba analisis bersama kegiatan pemecahan masalah tentang struktur, kebahasaan, dan interpretasi. Dari hasil presentasi luar biasa ya, sudah menemukan mana yang kurang tepat, mana yang sudah tepat. Tapi ada beberapa yang jadi catatan kita. Apa? Suaranya masih lembut ya, sepertinya belum percaya diri. Sama satu lagi, kalau ada yang presentasi harus didengarkan, betul. Dan tadi ada yang terlupa dari presentasi, harusnya tadi hasil sebelumnya juga dibacakan, tapi jadi kelupaan, tidak dibacakan. Nah, kalau seperti ini mungkin yang akhirnya nanti yang kemarin sudah memecahkan masalah yang dievaluasi, temennya jadi agak bingung kelompok yang kemarin. Kemarin itu kalau misalnya nggak ingat kan tadi kemarin saya milih kata apa ya. Nah, kalau lupa, kalau tidak dibacakan kan kelompok yang dievaluasi juga jadi tidak bisa memperbaiki. Jadi itu ya. Tapi untuk secara proses pemecahan masalah yang kalian lakukan dari mengevaluasi struktur, mengevaluasi kebahasaan, mencari interpretasi sudah bagus. Hanya saja ada beberapa yang harus diperkuat. Tadi nanti kita coba lihat lagi. Setelah ini mungkin kita kembalikan lagi. Kalau nanti yang kemarin masih bingung, kemarin saya ngejawab yang mana ya, biar bisa tahu yang mana yang diperbaiki. Siap? Siap.
Kalau begitu, Ibu mau cek ulang. Ibu mau memastikan bahwa kalian benar-benar paham materinya. Kalian ada kesulitan nggak untuk kaitannya dengan menentukan, mengevaluasi struktur, kebahasaan, dan juga interpretasi? Ada kesulitan nggak? Mungkin nganu Apa? Silahkan, Mas Iduk. kata kerja mental kadang bingung Mas. Oke, ada yang masih terkadang bingung dengan kata kerja mental. Coba yang lain teman-teman, kata kerja mental kemarin berkaitan dengan perasaan. Ya harus berawalan dengan me ya, bisa berjuga. Intinya kalau kata kerja mental itu tidak terlihat tindakan fisiknya. Kayak misalnya kalau yang berawalan berhasil. Berhasil kan wujudnya cukup abstrak ya. Kalau me itu kayak menyetujui. Ada lagi? Mungkin buat yang Interpretasi. interpretasi nilai positif itu berarti nanti tuh kan kalau biasanya interpretasi nilai positif tuh nanti isi paragrafnya pekerja keras, terus bijaksana dan lain, itu kira-kira kayak gitu aja atau perlu dikasih kalimatnya, Bu? Nah, sebenarnya yang dimaksudkan interpretasi nilai positif kan itu pemaknaan ya. Kalau pemaknaan itu bagaimana kita memaknai, kalau perlu kita sampaikan. Kita di dunia nyata, itu kenapa kok perlu kita contoh, kenapa kok perlu diaplikasikan. Seperti itu ya. Ya, jadi Ibu tegaskan kembali yang pertama untuk struktur teks biografi ada 3. Orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Sedangkan kebahasaan nanti ada kata kerja mental, kata kerja tindakan, kata kerja pasif, konjungsi, temporal, terus kata ganti orang ketiga, dan yang terakhir kata sifat. Sedangkan untuk interpretasi itu artinya memaknai suatu teks biografi. Ya otomatis kita ambil yang positif, yang nantinya kita maknai bagaimana ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup jelas? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bagus ya, udah pinter-pinter. Kita akan lanjutkan dengan evaluasi. Kita akan evaluasi menggunakan kuisis. Silahkan join di kuisisnya di 962279. Jika nanti ada yang bermasalah dengan sinyal, boleh berdua. Tapi dengan catatan diberi 2 nama. Enggak sih. Ini ya. Pelan-pelan. Dicermati. Kita lihat. Oke, Melo. Oke, teman-teman. Untuk 3 peringkat teratas yang ada Eva. Pertama ada Elvina, yang kedua ada Eva. Yang ketiga ini ada Melody dan kawan-kawan. Oke, Ibu mau tanya dulu untuk kegiatan pembelajaran hari ini cukup jelas? Jelas. Coba kita simpulkan dulu apa saja yang sudah kita pelajari selama 2 hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini apa aja? Ada Oke, Mbak Sania, silakan. pembelajaran itu mengevaluasi hasil dari LKTG kemarin yang dikerjain, terus Betul. presentasi sama belajar banyak lagi. Dan belajar banyak lagi, benar. Terima kasih Mbak Sania sudah berani jawab ya. Jadi selama hari ini dan kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur teks biografi yang terdiri dari 3 bagian, tentang kebahasaan yang terdiri dari 6 bagian. Ada untuk kegiatan hari ini, sebelum kita akhiri, Ibu mau meminta kalian untuk mengisi. Kayak kemarin kita isi evaluasi, ini evaluasi kita bersama. Silahkan dituliskan di sini nama kalian. Tenang aja, tidak ada pengaruh terhadap nilai. Karena kita mencari menentukan kebahasaan. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang menulis teks biografi.
biografi. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan belajar menulis teks biografi. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kalian anak-anak ibu yang hebat, pintar, tetap semangat dalam belajar agar bisa menjadi orang yang sukses. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi di awal sudah dipimpin Mas Raffi. Yang kedua, siapa yang mau pimpin? Oke, boleh. Ada ini, silahkan yuk Mbak Laura. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Doa tidak dibatasi. Amin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.